Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasih Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Lech-Lecha. Diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 7, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai Kejadian pasal 17 ayat 27. Lech-Lecha artinya pergilah. Ya, siapa yang disuruh pergi dan perginya kemana, nanti kita akan mendengarkannya bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita akan belajar dulu huruf Ibrani dari Lech-Lecha. Kamu bisa lihat di gambar situ ya. Iya. Nah, di situ ada huruf Ibrani, ada 4 huruf Ibrani, tapi sebetulnya itu hanya 2 huruf Ibrani yang sama ya. Yang pertama itu adalah huruf Lamed. Kemudian Kaf Sofit, Lamed, Kaf Sofit, dibaca Lech-Lecha, artinya pergilah. Nah, kamu bisa lihat di situ di dalam gambar ya, ada seorang bapak dengan seorang ibu dan juga seekor keledai. Siapakah bapak itu? Bapak itu namanya Avram, ibunya namanya Sarai, ya. Nah, kita buka kitab suci kita di dalam Kejadian pasal 12. Kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, luar biasa ya janji Tuhan yang diberikan kepada Avram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kemudian juga memberkati engkau serta membuat nama Abram itu masyhur. Dan memang betul nama Abram itu dikenal di mana-mana. Siapa yang tidak mengenal Abram? Waktu itu namanya memang masih Abram atau Avram, belum menjadi Avraham atau Abraham. Kemudian yang ketiga, janjinya Adonai Elohim atau Tuhan kepada Avram bahwa dia akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk ya orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ini satu luar biasa. Nah, kenapa sih? Apa sih istimewanya Avram di hadapan Tuhan sampai Tuhan itu berbicara demikian kepada Avram? Nah, kalau kamu baca dengan teliti kitab suci kamu, kita tahu bahwa Avram itu adalah keturunan dari Noah. Ya, kita tahu di dalam parasa yang lalu bahwa Noah mempunyai 3 orang anak, yaitu siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Avram ini dia adalah keturunan dari Sem. Ayahnya Abraham bernama Terah. Nah, tetapi berbeda dengan Sem yang mengasihi Tuhan, berbeda dengan Avram yang mengasihi Tuhan. Terah, bapaknya Avram, dia adalah seorang penyembah berhala. Wah, kok bisa ya? Sem percaya kepada Tuhan. Avram juga percaya kepada Tuhan, tapi Terah dia seorang penyembah berhala. Kenapa bisa begitu? Ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Tetapi luar biasanya dari Avram, meskipun ayahnya penyembah berhala, Avram dia sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Elohim. Dia bergaul akrab dengan Elohim, sehingga Elohim memilih dia untuk membuat satu perjanjian. Apa perjanjian antara Tuhan dengan Avram? Tuhan berjanji bahwa keturunannya itu akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya dan pasir di pantai banyaknya.
Siapa yang bisa menghitung bintang di langit atau pasir di pantai? Ada nggak? Iya, nggak ada. Ima Ira juga nggak bisa ya. Nah, jadi ini satu hal yang luar biasa. Nah, kemudian pada satu hari Adonai Elohim dia bicara kepada Avram, meminta Avram untuk pergi dari negerinya, untuk pergi dari sanak saudaranya. Kenapa? Karena seperti tadi Ima Ira katakan bahwa saudaranya itu adalah para penyembah berhala. Tuhan ingin memisahkan Avram, seperti itu ya. Tetapi Adonai Elohim dia tidak memberitahukan kepada Avram kemana Avram harus pergi. Nah, ini satu hal yang luar biasa, menunjukkan bahwa Avram dia adalah seorang yang mempunyai emunah, mempunyai iman yang besar dan juga bitahon. Dia bersandar kepada Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Tuhan yang sudah menyuruh dia untuk pergi itu akan memelihara dia, akan membantu dia, akan menolong dia, akan menjaga dia. Ya, tadi kita sudah baca Adonai Elohim dia cuma mengatakan pergi ke satu tempat. Kalau kamu menjadi Avram kira-kira gimana? Kamu nanya nggak sama Tuhan? Iya Tuhan, ke satu tempat, tapi kemana Tuhan? Ya, apalagi mungkin kamu juga bertanya, Tuhan nanti di tempat yang baru ada McD enggak? Tuhan nanti di tempat yang baru ada KFC atau enggak? Ima Ira taunya memang McD, KFC, tapi sekarang pilihannya lebih banyak ya. Ya. Nah, Avram tidak bertanya demikian. Seperti Ima Ira katakan tadi, dia percaya bahwa Adonai Elohim pasti akan memberikan yang terbaik kepada Avram. Nah, ini satu hal juga yang menjadi pelajaran bagi kamu semua ya. Kalau Adonai Elohim meminta kamu berbuat sesuatu, meskipun kamu tidak mengerti, tapi kamu harus percaya bahwa dia pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tugas kamu dan Ima adalah percaya. Ya, sama seperti imannya Avram, sama seperti imannya Noah di parasat yang sebelumnya, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6, setelah Adonai Elohim mengadakan perjanjian dengan Avram, lalu sikapnya bagaimana? Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Avram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, nah ini luar biasa. Kalau di dalam parasat Noah, parasat yang lalu, tanda perjanjian antara Tuhan dengan Noah itu adalah pelangi. Maka tanda perjanjian antara Tuhan dengan Avram adalah, iya, pinter semuanya ya, bisa menjawab, sunat. Jadi setiap bayi laki-laki Israel yang berumur 8 hari itu harus disunat karena mereka adalah keturunan Avram dan itu sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan Avram. Menurut kamu Yeshua HaMashiach disunat nggak? Disunat ya, karena pertama dia adalah keturunan Avram, dia adalah orang Ibrani, jadi dia juga disunat. Yeshua HaMashiach juga disunat selagi waktu dia masih berumur 8 hari. Ya, jadi luar biasa. Kita kembali lagi diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai iman seperti Noah, mempunyai iman seperti Avram yang taat, setia, dan bitahon. Percaya sepenuhnya kepada Adonai Elohim karena Adonai Elohim pasti mempunyai rencana yang indah bagi anak-anaknya. Kol hakavod, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.